Waduh, terpaksa saya nabrak. Sobat M8, kalau dalam episode sebelumnya dari Jember ke Malang, kami ambil arah selatan sampai Krai, dan akhirnya balik lagi ke utara untuk lewat Ranupani. Di episode ini, kami jalan lewat Ranupani sampai ke Malang. Saat kami berhenti untuk istirahat di salah satu warung di Kecamatan Tempe, kami diberitahu kalau mau lewat Ranupani agak cepetan, karena infonya mau ada karnaval di Senduro. Sobat M8, kita lanjut lagi, kita mau naik gunung. Ke arah Malang kita naik gunung. Tadi dikasih tahu jalurnya sama masnya tadi yang kita tanya, ternyata dia tahu banget jalur di sini. Terus kita dikasih tahu poin-poinnya. Kita seharusnya lewat mana untuk sampai ke Malang. Dan di depan itu mau ada karnaval. Di atas jam 12 nanti ada karnaval di Senduro, di Desa Senduro. Jadi kemungkinan kita akan dialihkan dari situ juga. Tapi belum tahu, kalau memang karnavalnya belum mulai mungkin kita bisa tembus ya. Tapi kalau enggak nanti katanya akan diarahkan supaya bisa sampai ke Malang. Di jalan ditutup terus piye iki? Tanya. Masuk kota Senduro? Loh, kok trafiknya melambat dan berhenti? Apakah karnavalnya sudah mulai ya? Yang mau karnaval, kita boleh jalan. Sampai di sini, mobil putih plat N yang saya ikuti, asumsi saya akan ke Malang, malah putar balik. Waduh. Mas. Kalau saya mau ke Malang iso ora terus iki? Mau kemana ini? Ke Malang. Ke Malang. Sini Pak. Sudah kami sediakan arah panas ke sana Pak. Bisa. Oke, sampai di sini ada harapan nih. Ada jalan terus. Mas, Mana Pak? aku mau ke Malang. Malang. Iya. Lewat Senduro. Oh lewat Senduro. Oke, sakit apa boten? Nah, ini pun ditutup. Nah, terus Lewat sini ada jalur Atena, ada arah Senduro. dalane iso motor abot gini kira. Bisa. Sakit. Malang nggak? Apalan nggih. Oke. Oke, jadi aku nganan iki. Oke. Pak. Lewat sana nggak apa-apa Pak. Nanti Anwar lurus aja Pak. Terus? Nanti bilang mau lewat Senduro. Oke. Matur suwun, Bisa. Mas. Oke. Mari. Oke. Ini yang Kan karnaval. itu belum mulai ini. Iya. Tapi sudah persiapan karnavalnya. Bakal seru nih. Wow. Permisi. Anak-anak siap-siap nari. Wah. Wis, lidah ada rasa dung. Mantap betul bosnya. Walah. Aduh, aku lagi lho Mas nyangkut iki nggo. Nyangkut iki. Iki seperapat ton Mas. Kayak tiba repot lho. Tolong lah. Ya tolong ya Mas. Nyun tulung Mas. Matur nuwun. Mas. Jalur tolong Mas jangkake, sedelit Mas. nggih. Abot e. Net Kenalnya bisa. Awas, Pak. Bapak ya, PA. matur nuwun. Matur nuwun nggih. Baikan juga ya, Kak. Akhirnya kami bisa juga lewat penutupan jalan karena karnaval di Senduro. Senang loh rasanya melihat masyarakat yang semangat ikut karnaval. Kesan saya, masyarakat di Jember Lumajang ini masyarakat yang bahagia. They know how to have fun and enjoy their life. Tadi dramanya di tengah karnaval tuh. Tapi dengan tak tolong, Kak, baik-baik orang. Dari titik karnaval, kami lanjut ke atas ke arah Pura Mandaragiri Semeru Agung. Pengen tahu aja seperti apa pura yang dibangun tahun 1970-an dan baru diresmikan tahun 1992. Lama juga kan? Nah,
Pura yang berada di ketinggian 450 mdpl ini uniknya ditandai dengan bangunan candi bentar ala Majapahit di bagian gerbangnya. Dan lokasinya ada di jalan ke arah Ranupani. Salah satu pura terbesar. Oke, main dulu. Kita tanya dulu Continue. Aku disuruh balik masalah. Mendekati titik Pura Mandaragiri, Google Map mengindikasikan untuk belok ke kiri ke arah Ranupani. Loh, gimana ini? Masa kesasar lagi? Ya, beginilah live on the road. Waktunya kita bertanya ke penduduk lokal. Ini di sini kan lumayan datar. Bu, tanglet, Bu. Saya datang Malang medal pundi, Bu? Oh, mboten mriki. Beriki Argosari Probolinggo. Iki teng moten tulisan Ke kanan ke kiri. nggih. Oh, medal mriku. Nggih. Mriku medal Senduro mriki. Niki sepon Senduro. Oke. Nggih, niku wonten kan Ranupani medal niku. Alumani sport sudah pakai Ranupani Jembang, Terus Gubuk Kelaka tembuse. Kelaka. Oh, medalnya mriku mboten terus niki nggih. Niki niki teng Argosari B29. Oh, salah jalur berarti. Sik, kula tak muter. Oke, paham sekarang kesalahannya di mana. Rupanya Pura Mandaragiri Semeru Agung ini ada di jalan ke puncak B29 atau di Argosari. Sedangkan ke Ranupane ya beda arah. Saatnya putar balik dan mencari belokan ke jalan Ranupani. Pani, P-A-N-I ya, pakai I. Oh, ini kanan ini masuk. Oke, kesasar lagi tapi sudah solve. Masuk ke jalan Ranupani, jalannya cukup untuk 2 mobil papasan pelan-pelan. Kecuali Akamsi loh. Kalau Akamsi mah, wush, kenceng amat. Kata ibu yang tadi tuh jalannya sih bagus katanya. Ya mirip-mirip begini terus adik. Nah, ini jalan ke Ranupani kecil dan berkelok-kelok. Nih, lihat nih. Mulus sih. Sobat M8, saya masih struggle dengan DCT ini. Kalau saya aja naik-naik tadi ya curam banget. Itu tuh satu, dia cepet banget switch kedua, padahal sudah urban S2 ini. Cepet banget naik ke gigi 2 terus naik gigi 3. Saya turunkan lagi manual ke gigi 2 karena memang nanjak curam. Dapat sebentar lagi SPM naik pindah 3. Wah, jadi ini repot ini. Sekarang ini saya gigi 3 ini. Hal ini nggak terlalu tinggi ini, nggak terlalu curam. Tapi kan sebagai orang yang biasa pegang manual full control, tiba-tiba begini ini kok aneh saya. Begitu review pendek saya di Ranupani. Dan ini hutan ya. Di ketinggian di bawah 1000 mdpl, rupanya masih banyak ruang terbuka yang jadi lahan pertanian. Pemandangannya bagus, belum ada kabut di sini, tikungannya banyak, tapi tidak termasuk tajam. Enak lah buat motoran. Hehehe, saya deg-degan. Memasuki ketinggian sekitar 1000 mdpl, hutan menjadi semakin lebat, ada bekas-bekas longsoran di sana-sini, tapi kondisi jalan tetap bagus. Sekitar 15-20 menit dari Pura Mandaragiri, atau jarak 10 kilometeran, kami di stop oleh petugas di kantor resort pengelolaan Taman Nasional yang berada di ketinggian sekitar 1100 mdpl. Selamat datang. Selamat, mohon izin, mau bertanya ingin kemana? Ke Malang, Mas. Oh, melintas ke Malang. Nggih. Hati-hati, jangan lupa bunyikan klakson setiap tikungan soalnya rame truk. Oh, nggih. Aman toh niki? Siap, aman. Kula dengan tahu lewat mriki. Pengen pundi? Asli nih, kula Jogja. Niki sekeng Bali ajeng wangsul Jogja. Niki garwa kula. Nggih pun wong loro tok ngeten niki. Iya, pelan-pelan Pak. Nggih, Dengan klakson. pangestunipun. Monggo. Monggo, Pak. Gimana tadi dia ngomong apa? Ditanya mau kemana? Kalau ke Bromo harus minta izin. Saya mau ke Malang. Ke Malang boleh. Melintas. Oke, kita lanjut terus ke atas.
Tadi Mas petugas mengingatkan kita untuk sering klakson karena sering papasan dengan truk atau mobil. Wajar sih, jalannya kecil. Juga, vegetasi pohon-pohon makin rapat, kanopi pohon menutupi jalan dan membuat suasana jadi lebih gelap. Padahal ini siang loh. Lebatnya pepohonan di sini membuat bunyi kendaraan jadi tidak begitu kedengaran, teredam begitu. Makanya klakson di sini penting ya. Ini benar-benar hutan. Permisi, saya ambil gambar. Oke, depan mau ada tikungan yang tajam sekali itu. Ini dia nih. Nah, ini dia. Hairpinnya kecil sekali. Hehehe, mantap. Naik terus di sekitar ketinggian 1500 mdpl, kami mulai menjumpai kabut dan udara makin terasa dingin. Juga, perut mulai terasa lapar. Sebetulnya ini saat yang pas untuk break dulu. Tapi kan nggak ada apa-apa ya. Jadi ya sudah, gas aja terus ke atas. Kabut. Tuh, kelihatan kan kabut. Makin naik, kabut makin tebal, dan udara semakin dingin. Juga jarak pandang makin menurun. Harus ekstra hati-hati di gunung ini, apalagi ini kali pertama kami lewat sini. Edelweiss di kiri, kanan juga. Ada Edelweiss tuh di kiri, kelihatan nggak? Di ketinggian 1700 mdpl, kami mulai ketemu tanaman Edelweiss yang tumbuh liar di tepi jalan. Edelweiss Jawa di sini dikenal juga dengan nama Edelweiss Senduro. Makin ke atas, Edelweiss-nya makin banyak. Jarak pandang masih bagus, masih di atas 20 meter. Ada sensasi tersendiri kalau pas riding di gunung di tengah kabut. Satu sisi ada perasaan tenang, kalem, dan di sisi yang lain ada perasaan was-was, waspada terhadap bahaya. Sensasi itu ada di tengah-tengah kesibukan kami riding mengendarai motor-motor kami. Seru loh rasanya riding di tengah-tengah hutan dan Edelweiss. Di tengah kabut, cahayanya redup seperti jam 5 sore lah. Padahal ini siang hari bolong. Kalau ini malam hari, waduh, udah pas jadi settingan film horor deh. Kabut yang tebal sekali. Jarak Truk depan, truk. Ada truk lah. Awas, truk motor belakangnya. Oke. Semakin naik, kami mencapai 2100 mdpl. Dan kabut makin tebal, jarak pandang turun menjadi sekitar 10 meter saja. Longsor. Kiri longsor, jalannya mah kecil. Sampai mana nih kita? Ini kantor kepala desa. Sampai desa Jalur pendakian Gunung Semeru. Ranupani kah ini? Depan Ranupane. Wah. Sewas. Depan ada mobil. Truk depan. Harus slow karena memang visibility sangat rendah. Bromo Ini- ditutup total sejak Semeru tuh, Mak. terbakar itu. Semeru Bromo tutup tutup. total juga. Ini warkopnya Belum boleh tutup. Daki. Rano wong blas. Kita ke kiri kan? Wah, sampai ke Ranupane kita. Ini kan kalau kita mau naik Gunung Semeru dari sini. Aneh. Di desa Ranoregulo, GPS FI mulai mengalami gangguan, seperti keriset mendadak. Sebetulnya kami ingin berhenti untuk istirahat di sini, tapi semua tutup ya. Saya tengok-tengok tidak ada warung yang buka. Mungkin ada viewers yang tahu kenapa semua tutup ya jam segini. Kita ke kanan. Setelah GPS disetting ulang, kami lanjut naik ke arah Bromo Hillside Cafe 360. Oke, sekarang jam 1.18 menit. Jadi hampir lebih dari 45 menit sudah di dalam sini. Dan temperatur menurut dashboard 19 Celcius. Dan kita masih terus nanjak. Ini masih di atas Ranupane. Kita akan mencoba stop di apa namanya tadi? Bromo Hillside Cafe. Katanya pernah viral.
Perjalanan menuju Bromo Hillside sejauh 8 km ditempuh dalam waktu 17 menitan. Jalannya naik dengan beberapa titik penyempitan, ditingkahi hamparan kabut yang makin tebal. Udara makin terasa dingin dan rasanya lama banget. Kok nggak sampai-sampai ya? Aduh, terpaksa saya nabrak. Ini terbakar ini. Tuh hasil pembakaran. Ya terbakar lah, saya nggak tahu pembakaran terkenal. Tapi ini hasil terbakar. Sedih ya, lihat pohon hijau terbakar. Itu motor petugas ini. Pos Jemplang Bromo. Setelah melewati pos Jemplang Bromo, nah baru nampak Bromo Hillside di remang-remang kabut. Kami memilih parkir di seberangnya dan kini waktunya istirahat, makan siang, dan ngopi dulu. Cocok banget untuk menemani udara dingin di sini. Sobat M8, setelah 2 jam kita menembus jalur gunung berkabut, akhirnya kita sampai di belakang itu ada apa? Bromo Hillside. Tapi kita nggak di situ, kita di seberangnya. Kita mau makan siang dulu. Nih, mie rebus sama kopi pahit, kopi lokal ini, kopi bubuk. Sebelum kita lanjut lagi mau ke Malang. Di saat rehat ini, ada Mas Sofan Derajat yang menyapa kami, berkenalan dan bertukar cerita hampir 2 jam. Mas Sofan Derajat ini adalah living legend, namanya ada di salah satu rekor muri. Kami berpisah dengan meninggalkan kesan yang hangat di hati. Setelah cukup beristirahat, tiba waktunya untuk ngegas lagi. Tadi cukup lama istirahatnya karena keasikan ngobrol. Itulah nikmatnya touring motor. Ini sudah selesai semua. Mari kita lanjut ke Malang lewat Gubuk Kelakah. Dari Bromo Hillside kami lanjut ke arah Malang. Jalannya masih berkabut dan mulai menurun. Yang paling seru adalah sensasi melewati jalan aspal sempit dengan jurang di kanan dan kiri yang dipenuhi kabut. Kanan dan kiri, lihat tuh. Kanan dan kiri jurang. Sobat M8, ini yang membuat bermotor itu adiktif dan tidak pernah bikin bosan. Tidak jauh dari lokasi Bromo Hillside ke arah Malang, ini banyak kawasan hunian atau perkampungan yang tertata rapi. Banyak ya villa. Villa? Ini kan villa-villa atau rumah penduduk. Rumah penduduk. Oh, rumah penduduk ini. Awas mobil. 2. Wow. Aman? Aman. Dingin banget. 16 derajat ini. 16 derajat yang tertulis. Padahal kalau naik motor gini tambah turun lagi. Sobat M8, sekarang kita mulai menurun menuju Gubuk Kelakah. Dan kabutnya masih tebal, tapi nanti katanya kalau sudah sampai Gubuk Kelakah sudah nggak ada kabut. Ini ketinggiannya masih 2.300-an, 2.000 lah, di atas 2.000. Pengalaman saya dengan motor DCT ini unik ya, jadi saya harus berusaha paham karakternya, terutama kalau engine brake gini. Ini bisa nanti kalau saya nggak baca RPM-nya nanti dia langsung ganti gigi 2 sendiri. 18 saya. Ini sekarang sudah mulai desain gigi 1. Tadi waktu nanjak juga begitu. Butuh waktu, butuh penyesuaian. Berbeda dengan kalau biasa manual kan gigi masuk 1, masuk berapapun mau kita ya, mau ridernya. Nah, depan itu tebal sekali. Waduh. Nggak kelihatan. Waduh. Saya nyalain dulu lampu kabut saya karena gelap lampu Hidupin kabutnya. emergency. Saya masih bau asap ya. Ini antara kabut sama asap kebakaran deh. Iya, kayaknya masih asap ya. Ya, masih bau asap. Jalan masih terus menurun. Gubuk Kelakah 1,6 kilometer lagi. Sekarang jam 15.50 sore hari. Temperatur masih 16 derajat statik. Bunga Edelweissnya banyak banget. Jangan dipetik.
Tidak usah dibawa pulang, dilihat saja. Di sini saya jarang lihat Matic, tapi Supra banyak. Karena memang Supra itu jos. Kita memasuki daerah namanya Tumpal di arah timur kota Malang. Jalannya menurun dan mulai ramai rumah-rumah dan bisnis di sepanjang jalan. Sudah mulai ramaian, udah sampai desa apa nih? Ramai di sini, kanan kiri penduduk udah rapat. Berbeda banget dengan di atas tadi. Ini masih tinggi banget tuh, lihat ke depan tuh. Tuh, masih kelihatan di bawah sana itu. Iya, masih cukup tinggi nih. Tapi kabut sudah hampir nggak ada ya di sini. Dan mulai terasa hangat. Sudah masuk kota Malang. Katanya sih 3,9 km lagi sampai di hotel, di penginapan di Malang. Sekitar 11 menit. Belum gelap untungnya. Sekarang jam 5 kurang seperempat. Kira-kira gitu. Begitu masuk ke kota Malang, kami ketemu motor, mobil, kendaraan berseliweran. Kalau tadi di gunung itu ibaratnya bernafas dengan lega, di sini rasanya seperti sesak nafas. Ya, begitulah life on the road, macam-macam situasinya. Yuk kita gas ke hotel. Tidak belok kanan. Kita nggak belok kanan toh? Enggak, Lurus kan? lurus. Ini orang pada belok. Ruwet sekali. Hahaha. Wah. Wow. Ruwet. Akhirnya kami tiba di hotel untuk bermalam di kota Malang. Perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk hari ini. Demikian akhir video ini. Terima kasih udah nonton. Kalau suka video ini, klik like dan tinggalin komen dong. Yuk, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.